Pada perkuliahan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pasar modal. Sejarah pasar modal, kegiatan jual beli saham dan obligasi sebenarnya telah dimulai pada abad ke-19. Di masa kemerdekaan pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan obligasi Republik Indonesia yang menandakan mulai aktifnya pasar modal Indonesia. Pada tanggal 31 Juni 1952, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali. Penyelenggara tersebut kemudian diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efeknya. Namun pada 1958 terjadi kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa akibat konfrontasi pemerintah dengan Belanda. Jadi Indonesia dengan Belanda pada masa itu. Pemerintahan di masa Orde Baru berusaha untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Pemerintah melakukan persiapan khusus untuk membentuk pasar modal. Jadi pada tahun 1976, pemerintah membentuk Bapepam. Itu kepanjangan dari Badan Pembina Pasar Modal dan PT Dana Raksa. Dan juga PT Dana Reksa maksudnya. Ruang lingkup pasar modal. Jadi pasar modal atau capital market itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi, misalnya pemerintah, sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Jadi dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Yang dimaksud dana segar yang ada di pasar modal itu berasal dari masyarakat yang disebut juga investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi, di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada pasar modal, pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, namun sejak tahun 2007
Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Dan ketiga, perusahaan efek. Keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT KSEI. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat dengan Bapepam LK, sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bapepam LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, menyusun dan menegakkan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder. Yang kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain pergerakan di pasar modal, penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Yang keempat, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kelima, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan. 7. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 8. Perumusan standar, normal, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan. 9. Pemberian pembimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan. 10. Pelaksanaan tata usaha badan. Selanjutnya, struktur organisasi Bapepam. Bapepam dan lembaga keuangan terdiri dari satu ketua badan dan membawai satu sekretariat dan 12 biro teknis, di mana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Biro Teknis Bapepam LK terdiri dari Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. Jadi biro dalam 12 biro yang dimaksudkan di atas, yang pertama tadi Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Riset dan Teknologi Informasi, Biro Pemeriksaan, Biro Pengelolaan Investasi, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Real, Biro Standar Akuntansi, Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan, Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun, Biro Kepatuhan Internal. Oke, selanjutnya Bursa Efek. Bursa Efek atau bursa saham, sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian penjualan efek atau saham perusahaan obligasi pemerintah. Bursa tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik
yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota sang pialang saham investasi dan pelaku pasar modal. Dewasa ini telah dikembangkan suatu model dalam pengembalian keputusan tentang usul investasi yang berada dalam suatu portofolio, di mana proyek baru yang diusulkan itu dikaitkan dengan proyek-proyek lainnya yang ada dalam suatu perusahaan. Proyek-proyek investasi itu mempunyai risiko yang tidak independen. Harapan keuntungan suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari harapan keuntungan suatu Harapan keuntungan suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari harapan keuntungan suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari harapan keuntungan surat berharga yang diperbandingkan dalam portofolio tersebut pada pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Jadi yang pertama ada emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Dalam melakukan emisi pada emiten memiliki beberapa tujuan, dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Antara lain, perluasan usaha modal yang diperoleh dari investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi, memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing, mengadakan pengalihan pemegang saham, pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Yang kedua itu investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi atau disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonaviditas perusahaan. Prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain memperoleh dividen, ditujukan kepada keuntungan yang akan diperoleh berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Kepemilikan perusahaan, semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusaha atau menguasai perusahaan. Berdagang saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Jadi dia kalau saham tinggi itu dijual, kalau saham dalam kondisi menurun itu ditahan dulu sampai harga saham itu mengalami kenaikan. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dalam menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Oke, naik selanjutnya. Lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal ada penjamin emisi, underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi saham batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Kemudian selanjutnya perantara perdagangan efek, broker atau pialang. Perantara dalam jual beli efek yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor.
Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain itu meliputi memberikan informasi tentang emiten, melakukan penjualan efek kepada investor. Selanjutnya itu perdagangan efek. Jadi lanjutan tadi lembaga penunjang, yang ini perdagangan efek atau dealer berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek sebagai perantara dalam jual beli efek. Yang selanjutnya penanggung atau guarantor. Lembaga penengah antara si pembeli kepercayaan dengan penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. Kemudian wali amanat. Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pembeli amanat atau investor. Kegiatan wali amanat meliputi, jadi kegiatan wali amanat itu menilai kekayaan emiten, menganalisis kemampuan emiten, melakukan pengawasan dan perkembangan emiten, memberikan nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, bertindak sebagai agen pembayaran. Yang 7 ini yang selanjutnya yang sambungan dari wali amanat itu perusahaan surat berharga atau securities company mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga antara lainnya, jadi kegiatan dari perusahaan surat berharga itu sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, pengelola dana. Selanjutnya perusahaan pengelola dana, investment company. Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Terdiri dari 2 unit, yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana. Yang ke-9, kantor administrasi efek. Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Itu tugasnya membantu emiten dalam rangka emisi, melaksanakan kegiatan menyimpan, mengalihkan hak atas saham para investor, membantu menyusun daftar pemegang saham, mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham, membuat laporan-laporan yang diperlukan. Jenis dan fungsi pasar modal. Pasar modal dibedakan menjadi 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan perusahaan dalam menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang, memperbaiki struktur pemodalan usaha. Harga saham pasar perdana tetap pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang. Tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.
Kita ke pasar sekunder. Pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan. Pada efek tersebut harus dicatatkan di bursa efek. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, para pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang adalah pialang. Adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian. Pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa. Jangka waktu tidak terbatas. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu bursa reguler. Bursa adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek, dan Bursa Efek Surabaya. Bursa paralel atau sering disebut suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek. Diawasi dan dibina oleh Bapepam oleh over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu, tetapi tersebar di antara kantor para broker atau dealer. Fungsi pasar modal, tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha mengembangkan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Manfaat pasar modal. Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut: menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan verifikasi alternatif investasi, memberikan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Berikutnya, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat, serta mendorong pemanfaatan manajemen profesi. Instrumen pasar modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran,
reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Dalam makalah instrumen yang akan dibahas lebih lanjut yaitu dalam pembahasan kali ini yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai saham dan obligasi. Mengenal saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan paling populer menerbitkan. Saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum atau RPS. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu ada dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Kemudian capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham itu Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Oke, selanjutnya mengenal obligasi. Obligasi merupakan suatu utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak terkait. Jenis obligasi yang pertama dilihat dari sisi penerbit. Itu ada corporate bonds, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk badan usaha baik yang berbentuk badan usaha milik negara, BUMN, atau badan usaha swasta. Kemudian yang government bonds, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang kedua, obligasi dilihat dari sistem pembayaran bunga. Obligasi yaitu yang pertama, obligasi zero coupon bonds, obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Coupon bonds, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Fixed coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Floating coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan benchmark tertentu seperti average times deposit. Yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta. Obligasi dilihat dari
hak penukaran convertible bonds. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Exchangeable bonds. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Callable bonds. Obligasi memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Putable bonds. Obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Obligasi dilihat dari yang keempat tuh obligasi yang dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya. Secured bonds. Obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya adalah guaranteed bonds, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin penangguhannya pada pihak ketiga. Oke, berarti selanjutnya uncurrent bonds. Obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Yang kelima, dilihat dari segi nilai nominal. Konvensional bonds, obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, 1 miliar rupiah per satu lot. Kemudian retail bonds, obligasi yang diperjualbelikan dalam satu nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds. Yang keenam, obligasi dilihat dari segi perhitungan imbal hasil. Konvensional bonds, obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Syariah bonds, obligasi yang diperhitungkan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Kemudian yang kedua tuh yang setelah obligasi syariah mudharabah itu obligasi syariah ijarah. Selanjutnya, karakteristik obligasi. Itu ada nilai nominal. Face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Selanjutnya itu ada kupon, the interest rate. Jadi adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Kemudian obligasi dinyatakan dalam annual persentase. Selanjutnya adalah jatuh tempo, maturity. Adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon bunganya. Selanjutnya, penerbit emiten ensure mengetahui dan mengenal
penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Mengukur resiko atau memungkinkan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau pokok obligasi tepat waktu disebut default risk. Dapat dilihat dari peringkat atau rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo atau Kasnik Indonesia. Itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang pasar modal. Terima kasih atas perhatiannya.